Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini pokoknya sangat mengejutkan dan sangat kocak kalau menurut saya. Baru kali ini di negeri kita ada seorang koruptor dibelah mati-matian. Dan yang lebih parah lagi, malah didoakan oleh abah mereka sendiri. Dan mungkin disinilah kita bisa paham mengapa kemarin anak abah tidak pernah mendemokan masalah RUU perampasan aset. Waduh, ketahuan namanya. Dan di sini ada info yang sangat mengagetkan. Ternyata kasus Pak Tom itu bisa dihukum seumur hidup. Ini kalau bagi kita, bagi warga Indonesia yang memang taat dengan peraturan, ya memang hal yang sewajarnya agar bisa memberi efek jerah kepada para koruptor yang sudah merugikan negara ini, yang terutama merugikan masyarakat kecil. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang. Gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini bener-bener bikin gue jadi gerah banget, bikin gue bener-bener emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Kalian tuh kenapa sih? Jangan biasain jadi orang munafik. Koruptor itu ya tetap koruptor, tetap merugikan negara. Jangan berstandar ganda kalian, jangan munafik, jangan bermuka-muka dua cuman gara-gara ada seseorang yang kalian bela mati-matian padahal dia udah jelas-jelas salah. Mau kenal orang 20 tahun, mau kenal orang 30 tahun, ya kalau dia salah ya salah. Gak bisa salah jadi benar cuman gara-gara lu udah kenal puluhan tahun, gak bisa. Itu standarisasi dari mana kayak gitu, pemikiran dari mana kayak gitu. Dan yang bikin gue heran adalah kata-kata tersebut terlontar dari orang yang katanya berintelektual tinggi loh. Kalau kata sebelah nih ya, buktinya belum ada udah ditangkap, lucu. Bukti masih dicari kok udah ditangkap. Belum ada bukti yang kuat kok, kita lihat aja di pengadilan. Gua kasih tahu ya, pakai bahasa yang menurut gue sederhana dan mudah dimengerti serta mudah dicerna. Belum ada bukti yang kuat berarti tandanya sudah ada bukti. Tidak mungkin ada penangkapan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat. Lu pikir di era-era Bapak Prabowo ini semuanya asal comot-comot aja? Enggak begitu sayang, ya. Negara itu juga punya SOP, pemerintahan itu punya SOP penangkapan, ya. Yang paling lucu adalah katanya 400M itu bukan korupsi karena tidak masuk ke uang pribadi. 400M itu hanya kerugian negara. Gua nggak ngerti deh maksudnya gimana sih, ini gua yang ngelek, gua yang dungu, apa mereka yang kepinteran sih? Jadi kepala gua tuh nggak nyampe gitu loh. Menurut gua, ya justru karena itu kerugian negara makanya berimbas ke rakyat. Bayangin koruptor-koruptor yang udah ditangkap dan merugikan negara tersebut totalnya udah berapa triliun, udah berapa ratus miliar, nyaris triliunan atau udah lebih dari berapa triliun. Harusnya kas negara itu bisa membantu memajukan, mensejahterakan rakyat dan bangsa negara Indonesia gitu ya. Sekarang kalian lihat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi pak, bukan itu masalahnya. Kalian tahu BPJS berkasus korupsi, banyak dana desa yang dikorupsi, banyak rakyat yang BLT-nya dipotong oleh atasnya, jadi nyampe ke rakyat itu tidak semestinya, bukan nominal yang seharusnya mereka terima. Dan banyak lagi kasus lainnya yang akhirnya berimbas ke rakyat, bukan masalah masuk ke kantong pribadi atau enggak pak. Uang negara yang milik negara yang akan dialokasikan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bangun bendungan baru, jembatan baru, membaguskan jalanan, menyalakan listrik di daerah-daerah yang listriknya masih nyala-mati, air dan segala macamnya, memajukan pendidikan, bantuan sembako, dan lain-lainnya. Masalahnya susah, bikinannya itu Imam Mahdi, pemilik kunci surga. Gua susah, rakyat kecil, rakyat jelata yang gak punya orang dalam untuk menuju surga, ya susah. Mau gua ngomong apapun tetap yang dibelain surga, pemilik kunci surga. Katanya mau memberantas korupsi, giliran koruptornya ditangkap malah dibela. Dengan alasan tuh yang gak masuk akal banget, malah beralasan kayak, ya namanya juga berlawanan politik. Hello, yang berlawanan politik akan terintimidasi. Ya gitulah, kalau lu jujur, kalau lu bersih, ya bersih aja. Koruptor, ya tetap koruptor. Kalau gua boleh jujur ya guys, buat gua, mau siapapun presidennya, mau siapapun pemimpinnya, hidup gua gini-gini aja. Tetap kerja seperti biasanya, tetap macet-macetan dan segala macamnya. Tapi yang gue pikirin apa? Yang gue pikirin adalah rakyat-rakyat di luaran sana yang tidak punya platform dan tidak berani untuk menyuarakan hal-hal seperti ini karena keterbatasan komunikasinya, karena keterbatasan pengetahuannya, karena keterbatasan elektroniknya, jadi mereka tidak bisa bersuara. Yang gue pelajari di sekolah adalah DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang kalau DPR-nya aja korupsi, mau mewakilkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang diwakilkan? Kalau boleh jujur ya, BLT, gue tidak mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi bahan bakar kendaraan, gue juga nggak dapat. Makan siang gratis, gue juga nggak dapat. Anak gue juga nggak dapat. Tapi kenapa gue mau bersuara kayak gini? Ya karena yang gue pikirkan adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan bantuan tersebut, tapi tidak mendapatkan sebagaimana mestinya. Jangan karena mereka adalah rakyat kecil, rakyat pedalaman, rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terus jadi bisa dengan seenaknya diinjek-injek sama pemerintah.
bisa dengan seenaknya diinjek-injek ya, ditipu, dibohongi oleh para pemimpin-pemimpin negara. Dan yang gue yakini dari dulu, politik itu memang tidak 100% bersih. Sama halnya dengan bisnis, tidak ada bisnis yang 100% bersih. Tidak ada pemimpin yang 100% sempurna, dan tidak ada 100% negara yang bersih, yang sempurna, gak ada. Karena yang gue yakini kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya dengan ada presiden, dengan ada pemimpin, dengan ada Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya teriakan-teriakan rakyat bangsa negara Indonesia ini bisa sampai ke telinga mereka. Bukan malah jadi digunain mengalokasikan dana untuk demi kepentingan pribadi. Banyak banget netizen yang nanya ya kan, kok Pak Tom Lembong bisa ketangkep, kenapa? Ya ampun Pak, saya tuh masih percaya sama Bapak. Pada gitu ya kan jawabannya. Lah kocak, ada yang alasannya gitu. Emang itu Mulyono ngapain aja kerjaannya selama 10 tahun? Iya, kok baru bisa ketangkepnya sekarang? Gini guys, ya ini sih spekulasi gue pribadi ya. Terlepas dari lu setuju atau enggak gitu kan. Gue tuh cuman merunut kisah seperti ini. Pada waktu pertama kali ada rapat kabinet diadakan oleh Pak Prabowo di situ sudah memberikan pesan yang tersirat sebetulnya guys. Kalau Anda tidak setuju dengan program-program dari Kabinet Merah Putih ini, silahkan keluar dari kabinet ini. Gak mau gabung, gak apa-apa, kan kata Bapak gitu. Tapi pesan yang berikutnya adalah tapi siap-siap aja. Kalau memang ada hal-hal janggal di luar itu, kita harus memberantas korupsi, narkoba, judi online, ya kan? Dan yang terutama itu adalah korupsinya guys. Iya kan? Nah, akhirnya setelah dilihat kemungkinannya kan sudah dikantongin. Lu bayangin deh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dikantongin kan. Kan ada salah satu cuplikan video dari Pak Jokowi. Di kantong dalam saya nih ada banyak. Kan kata Bapak udah ngomong begitu. Banyak banget yang tersirat dan tersurat guys. Cuman terkadang memang eksekusinya itu kan gak harus dijalankan pada saat pemerintahan dahulu. Karena mungkin nantinya akan menyebabkan beberapa pandangan politik, kericuhan dan lain sebagainya. Jadi lebih bijaksana kalau yang memutuskan itu adalah Pak Prabowo. Coba siapa yang berani lawan Bapak Prabowo? Ayo, semua akhirnya kerja kan semua sekarang. Dari pihak kepolisian, TNI makin meningkat namanya. Dan juga pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Nih, sampai dengan hari ini aja, detik ini aja, itu masih banyak kasus-kasus korupsi yang akhirnya tersorot oleh media. Media jadi banyak kerjaannya, ya kan? Jadi banyak informasi beritanya. Dan media juga tidak perlu takut untuk bisa menyiarkan berita terkait korupsi yang selama ini mungkin juga udah dikantongin sama media-media nasional kita. Makanya buat teman-teman, tapi kenapa sih Pak Tom Lembong ini ditangkap padahal kan memang tidak ada bukti transaksinya sebanyak 400 miliar. Iya memang betul mungkin tidak ada bukti transaksinya, tapi kan dari Pak Tom Lembong kita bisa tahu siapa-siapa aja sih pemain di balik layar ini. Pada saat Bapak Tom Lembong menjabat menjadi Mendak, siapa aja memang pemain-pemainnya? Apakah ada ikan yang lebih besar daripada Pak Tom Lembong? Dan ketika itu dilaporkan sama Bapak, ketangkep lagi gak tuh semuanya? Ketangkep pasti. Mungkin lu jangan pada heran ya kalau misalnya ternyata setahun ke depan ini kasus korupsi yang tadinya kita nggak tahu kasusnya ternyata dilakukan oleh orang yang kita tahu selama ini. Mungkin juga orang yang kita tahu selama ini memiliki mungkin predikat baik di masyarakat. Kita nggak tahu guys apa aja yang udah dikantongin sama Pak Jokowi dan yang akan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Gokil. Semangat. Saya itu benar-benar bingung sama pola berpikirnya anak abah. Ya, yang kali ini bukan wabah, tapi anak abah. Sudah tahu jelas-jelas ajusinya itu udah tertangkap, ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Masih dibelain pula dengan segala macam cara. Nih, coba lihat dulu nih. Ini nih, salah satu postingannya anak abah. Captionnya, ternyata kasus yang melibatkan Tom Lembong bukan masalah merugikan negara, tapi tidak menguntungkan negara. 400 miliar hanya perkiraan BUMN tidak dapatkan untung. Nih ya, sebelum saya bahas lebih jauh ya, ini baca komen kreatornya ya. Jelas kok, kasus korupsi ini bukan seperti perkiraan warga lainnya, melainkan keuntungan yang seharusnya didapatkan negara dari PT PP BUMN. Ini bukan kerugian material, melainkan kerugian imaterial. Sini saya bantu kamu jelasin konsepnya yang sebenarnya kenapa ini merugikan negara 400 miliar.
Jadi simpelnya tuh gini ya, seorang Thomas Trikasih Lembong di saat jadi Menteri Perdagangan, dia itu impor gula pasir. Nah, impor gula pasirnya ini proyeknya harusnya dibawa ke BUMN supaya BUMN dapat keuntungan. Tapi tanpa koordinasi, si Thomas Lembong ini dia malah membiarkan impornya dipegang sama swasta. Nah, dari proyekan ini nih istilahnya, ininya ada keuntungan 400 miliar yang harusnya jadi punyanya BUMN, tapi karena kebijakannya dia, ya atas perintahnya dia juga, 400 miliar yang harusnya masuk ke kantongnya negara nggak jadi masuk, jadinya ke swasta. Nah, kita nggak tahu nih kalau di swasta ini ada tanda kutip nggak dapat komisi nggak dia, karena dia yang kasih proyeknya ke sana itu. Jadi otomatis tindakan ini jelas merugikan negara sekitar kurang lebih 400 miliar. Masa gini aja harus dijelasin kalau misalnya dia memang tidak mencuri secara langsung uangnya rakyat, tapi dia membuat negara yang harusnya dapat keuntungan 400 miliar hilang, dibawa ke swasta, dan nggak tahu kalau di swasta dapat nggak tuh uploadan khusus-khususan yang masuk rekening gitu. Masa ini aja harus dijelasin sih. Belum lagi nih, tadi saya nggak sengaja ngeliat videonya Ibu Rieke Diah Pitaloka yang bahas masalah ini juga. Di sini Ibu Rieke Diah Pitaloka ngomong bahwa di saat itu dia di Komisi 6, Pak Tom Lembong itu mengimpor 380 ribuan ton gula mentah. Dan yang disampaikan di kejaksaan kan juga jumlahnya cuma 105 ribu. Jadi dia juga agak punya pertanyaan. Selain itu juga di saat balik itu flashback ke 2016, ternyata Pak Tom Lembong bersikeras mau impor gula pasir di saat kalau dihitung waktunya para petani akan melakukan panen raya tebu. Jadi ya kalau misalnya sampai gula pasir itu yang impor masuk ke Indonesia, ya petani juga akan rugi. Jadi bukan hanya rugikan BUMN, tapi rugikan petani juga kalau misalnya benar-benar terjadi ya kayak dibilang Bu Rieke Diah Pitaloka. Jadi please ya anak abah, nggak usah dibelain ajusinya, biarin aja pihak kejaksaan kumpulin bukti kalau memang nanti nyatanya seorang Pak Thomas Trikasih Lembong itu tidak bersalah, ya biar bukti yang menentukan tidak bersalah. Tapi kalau memang ada buktinya, ya kalian juga harus lapang dada, ajusinya kalian itu tidak sempurna, nggak sesempurna itu, punya juga kesalahan. Tom Lembong resmi jadi tersangka kasus korupsi impor gula, negara rugi 400 M. Ini menarik nih. Tom Lembong itu mantan Menteri Perdagangan kita. Beliau ngejabat di tahun 2015 sampai 2016. Nah, di saat dia ngejabat itu, kelihatannya dia udah ngelakuin kesalahan besar. Saat itu, negara kita nggak butuh impor gula. Dia malah tetap impor. Ini bikin negara rugi. Apalagi dia impornya lewat perusahaan swasta. Padahal kalau lihat aturan, bolehnya cuma lewat BUMN. Kronologi dan detailnya bisa kamu baca di artikel Kompas yang ini. Nah, ini juga nggak tiba-tiba. Karena ternyata Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa Kejagung sebelum jadi tersangka. Dan ini prosesnya tuh panjang. Nah, mereka menentukan Tom Lembong fix jadi tersangka. Terus apa yang akan terjadi sekarang? Kita baca. Tersangka korupsi Tom Lembong terancam hukuman penjara seumur hidup. Ini hasil redaksinya CNN. Terus kalau negara rugi 400 miliar, yang tanggung jawab siapa? Waktu video ini dibikin, RUU perampasan aset belum disahkan nih. Jadi koruptor belum bisa dirampas hartanya buat ganti rugi. Untuk sekarang, kita tunggu aja dulu kelanjutan beritanya. Netizen komen, anak abah langsung salin mod WKWK. Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi. Dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat, udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak, tangkepin tuh para koruptor. Sekarang koruptor udah ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisnya sama mereka. Si paling tahu, padahal profile picture-nya kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Minggu depan Gibran bakal gantikan Prabowo jabat presiden. Minggu depan Gibran bakal gantikan Prabowo jabat presiden.
Minggu depan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo bakal melakukan kunjungan pertama kalinya ke luar negeri. Rencananya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan amanah sebagai pelaksana tugas Presiden. Dah, sudah. Pokoknya ya, memang seperti itulah anak abah memang suka di luar nurul. Memang kalau kita melihat orang yang terlalu, terlalu mendewahkan manusia, ya memang sampingnya seperti itu. Orang yang salah sekalipun, mereka anggap benar. Dan kalau mereka sudah terlanjur benci, terlalu hasad, terlalu dengki, orang yang benar mereka anggap salah. Nah, buta mata, buta hati ya memang susah untuk dinasehati. Dan saya ingin meluruskan sedikit yang dimaksud dengan abang tadi, itu tidak ada PLT. Jadi kalau Pak Prabowo, presiden terpilih, berkunjung ke luar negeri atau melakukan tugasnya di luar negeri, secara otomatis wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden seperti biasa. Untuk anak abah, tak usahlah takut, tak usahlah ketar-ketir. Ini kita lihat, ini anak abah ini langsung gerasa gerusuk. Memang hal yang wajar, memang hal yang semestinya dan hal yang biasa. Memang seperti itu fungsi, tugas dan wakil presiden. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita termakan omon-omon narasi hoax adu domba dari anak abah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.